teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Tapi sekarang kita lagi bahagia. Masa sih? Iya, Indonesia dapat emas. Iya. Oh, kita teks saat Indonesia dapat medali emas. Dan perunggu juga dari Antonius. Dan kalau yang kalah juga nggak apa-apa, kalian hebat. Ya, kalian hebat. Perjuangannya sudah luar biasa. Yang berjeri lelah. Bahkan dibilangnya ini jadi hadiah HUT kemerdekaan RI. Iya, di tengah begitu banyak hal yang menyedihkan di bangsa ini ya, ada sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang boleh kita rasakan. Itu karena, aku jadi kayak khotbah ya, itu karena anugerah Tuhan semata. Iya, karena kita bicara soal Tuhan, kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak Tuhan nih. Iya, masuk ya. Cakep banget itu berarti ya. Iya, kita mau uji apakah betul mereka anak Tuhan atau enggak. Ya, siapa saja Usi teman ngobrol kita? Ya, teman ngobrol kita malam ini ya yang dengerin malam ya. Sangat spesial pastinya teman-teman karena mereka sangat pakar di bidangnya begitu ya. Biasanya kita selalu mendatangkan ahli-ahli beban. Ya. Oke, kita sapa dulu ada Kesia. Halo Kesia. Halo, selamat malam. Ya, malam Kesia. Siang, sore, pagi teman-teman sesuaikan waktu aja lah ya. Kapan Kesia sore dan malam. Siap. Kesia bisa kasih perkenalan dulu ke teman-teman apa aktivitasnya saat ini? Selamat apa ya? Shalom. Aman. Semua. Perkenalkan saya Kesia. Saat ini menjabat sebagai Ketua GPIB Manglamasyang dan juga dipercayakan untuk menjadi Korwil GP Mupel Sulsel Barat. Makassar, orang Makassar. Makassar, teman kerjanya Pendeta Irma ya. Oh iya dong. Terima kasih Kesia. Berikutnya ada Agnes. Halo Agnes. Halo semuanya. Halo. Suara aku masuk kan ya? Suara masuk, tapi memang gambar freeze, nggak apa-apa lah Nas. Mudah-mudahan habis ini lebih bagus lagi sinyalnya. Nas. Halo Nas. Ya inilah ya teman-teman hiburannya kita. Kita ke selanjutnya dulu ya, nanti kemudian ada Nas. Kita sehati banget sih. Halo. Ya Nas, boleh perkenalan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Agnes. Aku sebagai Ketua Gerakan Pemuda Immanuel Malang. Medok ya. Medok banget. Padahal farmnya The Fretes. Itulah ya. Mau tidak mau. Makasih ya Agnes ya sudah ada sama kita saat ini. Berikutnya ada 3 nih. Yang terakhir ini yang spesial juga ada Andre. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya Andre? Baik, puji Tuhan. Mantap. Kuning menyala. Iya. Biar kelihatan gitu Keren dia nih, Bu. Aktivitasnya apa nih Andre? Aku Andre, sebetulnya di gereja sebagai mantan Ketua GP Immanuel Depok, mantan Korwil GP Jabar 2, juga saat ini melayani sebagai pelayan terlunak di GP. Pantes kuning. Pantes koneng-koneng. Bersemangatan para ragu-ragu ini. Bersemangat. Masuk Peko. Masuk ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman lo sudah mau join bareng. Akhirnya kita ngobrol sama pemuda yang emang pemuda ya. Biasanya pemuda yang sudah agak-agak di akhir-akhir masa mudanya gitu ya. Nah semoga pastinya percakapan kita akan mendatangkan inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan tentunya. Karena kita mau bahas tema yang luar biasa penting ya, bicara soal merdeka dari sudut pandang teman-teman pemuda ini.
merdeka, lalu kalau mau kita perpanjang maknanya lebih luas, ini terkait dengan sudahkah kita merdesa juga, hidup layak. Jadi apakah kemerdekaan juga menyajikan berbagai macam kemungkinan bagi semua orang, terutama juga kita di masa kini untuk hidup layak. Sekalipun memang sulit sekarang mau bicara layak tidak layak ya. Yang penting bertahan saja sudah cukup kan begitu. Kita mau bahas soal merdeka-merdeka ini Lucy dengan teman-teman GP yang kalau kata Bung Karno berikan 100 orang tua, tapi kemudian 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Goncangan bagaimana dari mereka bertiga ini ya? Seperti apa mereka bisa bikin goncang podcast kita? Oke, mungkin kita mulai dengan lebih dulu tanya sama mereka ya. Apa sih yang sebenarnya mereka pahami secara personal ya, secara diri mereka sendiri ketika mereka mau mencoba mengartikan kemerdekaan gitu ya. Nggak usah ngutip dari buku, nggak usah ya. Yang lebih personal ketika kalian mendengarkan arti kata merdeka atau kemerdekaan, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Apa sih yang kalian pahami, artikan dengan merdeka atau kemerdekaan itu? Yang koneng-koneng dulu lah. Ya, yang bersemangat dulu ini. Ayo Andre. Bagaimana, Andre? Tadi sepanjang dari awal Kesia infoin, Andre, lu mau nggak ikut acara podcast? Apa tuh Kes? Gue belum pernah nih. Gue norak banget kalau soal podcastan. Enggak kok, ini cuma ngobrol-ngobrol sederhana. Lu ntar join aja. Oke. Terus dikirimin lah tuh itunya. Deadline. Deadline-nya. Baca-baca. Wah seru juga nih. Oke Kes, gue usahain ini ya. Ntar gue pulang akhirnya. On time jam 5 harus pulang. Apapun yang terjadi gue jam 5 harus pulang karena perkiraan perjalanan dari kantor sampai rumah itu kurang lebih 2 jam kalau naik kereta kan. Ya, jadi ya pas lah sampai rumah masih bisa makan, masih bisa mandi, jadi bisa fokus nih. Mantap. Karena materinya cukup berat nih. Materinya cukup berat. Masalahnya kalau ikut materi ini dalam keadaan perut kosong agak-agak buyar. Betul. Perut juga harus merdeka dari rasa lapar. Satu pertanyaan yang cukup membuat aku begitu tersenyum ya, begitu baca deadline-nya itu kayak wow, pertanyaan amazing banget. Apa sih merdeka menurut kamu secara pribadi gitu kan? Aku tuh langsung dalam hati tuh langsung jawab di dalam kereta gini. Merdeka menurut gue adalah bagaimana gue bisa memerdekakan diri gue sendiri dulu. Merdeka atas diri gue sendiri. Kenapa? Karena kadang gini, kita kalau bicara merdeka itu orang selalu bicara dalam jangkauan yang luas. Sementara orang tuh lupa akan dengan diri kita sendiri. Karena menurut saya ya, tantangan terbesar dalam hidup saya itu adalah bagaimana saya bisa melawan ego dalam diri saya sendiri. Kalau saya sudah bisa melawan ego dalam diri saya sendiri, itu berarti saya bisa memerdekakan diri sendiri. Dengan sendirinya, ketika saya sudah bisa memerdekakan diri sendiri, bisa berdamai dengan diri sendiri, otomatis kemerdekaan itu bisa saya tularkan ke lingkungan. Dengan cara kemudian setelah kita menghargai diri kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa memanusiakan orang lain. Itu merdeka menurut saya. Mantap. Udah kayak Samratulangi nih, memanusiakan manusia lain, luar biasa. Apa sih Tumoto? Itu loh. Sito Timoto. Iya betul. Wih, luar biasa ini. Iya. Ada hubungan apa dengan Samratulangi? Masih keluarga? Suka pernah dengar istilah itu ketika ke sana dan ada beberapa ikut pembinaan GP ya. Pembinaan GP selalu ada tuh cuplikan-cuplikan kata kalimat itu dengan artinya gitu kan. Salah satu pembina narabina GPIB yang suka pakai kata itu Bung Johan Tumanduk. Oke ya. Itu luar biasa. Kayak dari situ aku berusaha untuk
apa sih maknanya, maksudnya dari sekedar belajar artinya ditranslate ke bahasa Indonesia, kemudian mengartikan lebih jauh lagi makna yang paling mendalam dari arti kata itu, ternyata dalam juga loh. Pantas aja tuh dia ditaruh di bandara. Bandara, ya betul. Iya, itu sih menurut aku. Jadi kadang kita berjuang melawan diri sendiri itu susah. Ya. Tantangan terbesar tuh sebetulnya diri sendiri dulu aja. Kalau kita masih ego, masih susah melawan ego kita sendiri, omong kosong kalau kita bilang kita bisa menghargai orang lain. Itu kita belum berdamai dengan diri kita. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Andre. Kalau Agnes, bagaimana Agnes? Bicara masalah kemerdekaan ya. Kalau misalkan kita dengar kata merdeka, itu pasti identik dengan kayak langsung terpikir kayak kata-kata bebas. Bebas. Nah, kalau dari opiniku ya, bebas ini bisa diartikan dengan bebas memilih pilihan hidupnya sendiri gitu. Jadi maksudnya nggak usah tergantung sama orang lain. Jadi misalkan gini, kayak contohnya ada seorang anak yang dia hidupnya itu kayak masa depannya itu ditentukan sama orang tuanya. Jadi apa yang dia pilih itu kayak bukan berdasarkan dari pilihannya sendiri gitu. Jadi kayak disuruh sama orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya salah. Enggak apa-apa. Misalkan orang tuanya itu kayak mengarahkan kasih saran. Cuman lebih baik dikembalikan ke anaknya itu sendiri karena dia juga punya pilihannya sendiri. Dia berhak bebas memilih pilihan hidupnya sendiri gitu. Jadi kalau menurutku merdeka itu sama artinya dengan bebas. Bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Gitu. Oke. Thank you, Nas. Kesia? Thank you. Kalau aku ya, kemerdekaan selalu karena mungkin karena basic pendidikan aku itu soal hukum. Kemerdekaan itu yang selalu ketanam di pikiranku adalah bagaimana negara. Kita kembali lagi ke negara. Maaf ya, karena sesuai basic hukum, negara yang bebas untuk menentukan kedaulatannya sendiri. Benar kata Andre, kata siapa? Agnes tadi, bebas menentukan pilihan. Terus soal merdeka akan diri sendiri, benar. Cuman karena dari perspektif hukum yang ya hampir 7 tahun ku pelajari di bangku kuliah, ya itu melekat ke negara sih, mengenai kedaulatan suatu negara untuk bisa menentukan pilihannya sendiri. Itu aja sih menurutku ya. Jadi kalau nyambung ke situ, Kes, 76 tahun bangsa ini sebagai sebuah negara sudah merdeka ya. Ini kan bicara kemerdekaan sebagai negara gitu. 76 tahun, kira-kira kamu merasa bahwa kamu sebagai warga negara sudah merasakan dampak kedaulatan negara itu sendiri atau belum? Atau apakah dengan 76 tahun Indonesia merdeka, sebagai warga negara Indonesia kamu merasa sudah merdesa, sudah punya hidup yang layak karena kemerdekaan negara ini? Sebagai warga negara. Gak apa-apa, gak ada yang bakal protes kok. Santai aja. Dulu waktu tahun 1945 negara Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, tapi sampai saat ini aku ngerasa kalau sebagai warga negara itu belum bebas dari penjajahan oleh warga sendiri, oleh warga Indonesia sendiri. Karena sebenarnya penjajahan yang paling berat itu adalah penjajahan dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau tadi kakak nanya apakah aku sampai saat ini udah merasa bebas, sudah merasa merdeka kah sebagai warga negara? Sebenarnya belum. Karena mungkin sebenarnya tanpa sengaja pun aku sebagai warga negara merenggut kemerdekaan warga negara lain dengan merenggut haknya dia. Misalnya contohnya aku pengguna jalan motor yang harusnya tetap jalan di situ,
tapi aku ngambil jalan orang lain, itu berarti aku merampas kemerdekaannya dia juga sebagai warga negara. Maka Gitu. apa yang Bung Karno bilang ya, bahwa perjuangannya dia lebih mudah karena melawan penjajah. Betul. Kita akan Benar. sulit karena melawan bangsa sendiri, begitu. Ya, benar. Nah, kalau gitu boleh nggak ya Uci, aku tanya Silakan. lagi. Ini mau Andre, mau Agnes, mau Keisha jawab silahkan gitu. Atau mau Kak Irma jawab juga silahkan. Apa kemudian yang kita lakukan gitu ya, kalau kita merasa merdeka itu penting, bicara soal kalau kita sudah sudah merasa merdeka sendiri, kita juga pada akhirnya bisa berdampak bagi sesama, bagi orang lain. Lalu kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita sendiri. Lalu Keisha merasa bahwa rasa-rasanya kayaknya sadar tidak sadar kita juga menjadi orang yang merasa bahwa belum merdeka, tapi juga menjadi pelaku merenggut kebebasan dan kemerdekaan sesama juga gitu. Apa kira-kira yang teman-teman sudah pernah coba lakukan, hal sederhana aja? Untuk pada akhirnya nanti kalau kita mau bicara soal gereja, kita bahas itu kemudian, tapi sebagai bagian dari bangsa ini gitu, sebagai pemuda yang katanya harus menjadi motivator, inspirator, tapi cenderung lebih sering jadi provokator kan gitu. Apa yang Asal jangan pelakor. Asal dan pebinor ya. Jangan ya. Apa yang teman-teman pernah lakukan kira-kira ya untuk kemudian pokoknya gue bagian dari bangsa ini sehingga gue harus lakukan sesuatu untuk mewujudkan bahwa bangsa ini sudah merdeka loh gitu. Meskipun orang bilang nggak apa-apa lah baru 76 tahun. Amerika yang merdekanya jauh lebih lama dibandingkan kita juga masih berproses gitu. Tapi ya kalau berkaca dari bangsa sendiri, apa yang teman-teman sudah pernah coba lakukan? Hal yang sederhana mungkin, hal yang kecil, nggak masalah. Tapi menurut teman-teman itu sudah sesuatu yang teman-teman upayakan gitu ya. Siapa duluan? Ya. Ya, Soalnya ada sekarang dosen ya. Karena kan lagi Kak Irma lagi sering main reel, soalnya aku lagi apa sih Kak Irma? Tapi ada satu yang menarik buat aku, yang ada satu cewek yang kemudian diikutin sama semua orang yang kenapa sih lu nanya-nanya bukan gemuk body shaming nih. enggak kalau gemuk ya gemuk lah ya. enggak. Apa namanya yang dia bilang, kenapa sih harus nanya-nanya kenapa nggak nikah, nanti nggak punya anak dan lain sebagainya. Ya kalau gue nentuin hidup sendiri, apa masalah buat lu kan gitu. Kenapa lu sibuk-sibuk nanya? Ya pakai bahasa Inggris sih, kira-kira terjemahannya kan gitu. Pinter bahasa Inggris. Enggak. Pokoknya intinya gitu, ada banyak sekali orang yang menuntut kemerdekaan versinya. Nah, kira-kira teman-teman sudah bikin apa untuk kemudian setidaknya mewujud nyatakan itu dalam lingkup entah kecil, besar, dan lain sebagainya. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Agnes lah. Dia udah mau ngomong tuh. Ayo, Nes. Apa ya? Kalau ini sebagai pemuda atau sebagai pemuda bisa, perempuan boleh, warga masyarakat boleh, mana-mana Nas. Kalau hal kecil, oh gini, kayak kadang kalau arah mau ke gereja, ada jalan mau ke gereja itu yang biasanya sering aku lewatin kalau mau ke gereja itu ada nih perempatan gitu kan ya, ada perempatan. Nah kalau misalnya mau ke gereja langsung itu bisa langsung belok kiri. Tapi beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu ada peraturan baru. Kalau misalkan belok kiri harus ngikutin lampu. Syarat lampu. Nah betul. Harus mengikuti rambu lalu lintas. Nah karena itu tuh peraturannya itu baru banget gitu loh, kayak plangnya itu baru banget dipasang di lampu situ. Soalnya selama ini aku lewat situ tuh ya udah langsung belok kiri aja, langsung belok kiri gitu loh. Soalnya emang ya lebih cepet langsung belok kiri gitu daripada harus mengikuti lampu merah kan. Nah, terus tiba-tiba ada kayak plang itu tertempel di situ. Aku baru lihat tuh, kok ada tulisannya ini gitu. Terus belok nggak ya, apalagi kalau misalkan udah mau gereja, mau telat, ada ibadah pemuda atau ibadah
hari Minggu, aduh belok nggak ya, tapi udah mepet, udah jamnya gitu. Terus akhirnya nggak usah gitu, tunggu lampu hijau gitu. Tapi orang yang di belakang ini tuh dia tuh kayak ngebel terus gitu loh, kayak ayo maju, belok gitu. Kayak aku kayak sok-sokan kayak ngeliatin Asik. Stay cool ya, stay cool. Terus akhirnya orang itu kayak mungkin ada aturan itu juga, kayak baru tahu juga gitu. Saya kira udah lampu hijau terus akhirnya belok gitu. Nah terus tapi kayak suatu saat itu banyak orang yang, karena aku sering ya lewat situ, itu aku juga sering ngelihat orang itu yang nggak mematuhi peraturan itu gitu loh, walaupun sudah tertulis jelas di situ kalau belok kiri harus mengikuti lampu, tapi kayak mereka tetap aja belok kiri, langsung terobos gitu. Jadi ya mau gimana ya kalau dari aku harus dimulai dari diri sendiri sih. Sadis. Kita bakti nomor berapa tuh? 69 ya 69 kan. Wah, tahu kita. Kalau nomor kita udah nggak hafal, udah kalau gitu. Terus. Sih menurutku semuanya itu harus mulai dari diri sendiri. Agnes nih theater of mind-nya jalan ya. Jadi kita membayangkan gitu. Mantap. Hal sederhana ya, cuman kadang-kadang kita gitu, nggak ada yang lihat ini, hajar. Biar kuning dia mau berubah jadi merah, hajar aja gitu. Ngerasa bagaimana kita mau memperjuangkan kemerdekaan kalau mematuhi isyarat lampu atau rambu aja kita nggak sanggup, ya ampun. Mau sok-sok ngomongin merdeka. Thank you Nas. Setuju kata Andre. Silakan Andre. Kalau aku ya, sekarang kita kan lagi ada dalam pergumulan bersama secara global ya, apalagi di negara sendiri khususnya kita lagi berperang melawan virus COVID-19. Oh, ada ya itu ya. Ada. Ini informasi baru loh. Tapi benar, soalnya banyak orang yang sampai sekarang ini aku udah habis pikir loh, masih ada nggak percaya itu ada. Emang itu benar. Menolak lupa harusnya. Saya salah satu survivalnya. Survivor ya. Penyintas ya. Oke. Nah, apa namanya, di era-era zaman sekarang itu sebetulnya ya, di masa-masa pandemi ini negara itu membutuhkan peran aktif orang-orang yang cinta rebahan sebetulnya. Yang pemalas, orang-orang pemalas. Ya iyalah, secara disuruh tinggal aja, lo tinggal aja diem di rumah, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting banget. Itu kan kayak informasi kayak apa ya, berita yang menyenangkan banget buat orang-orang tipikal introvert, orang-orang tipikal yang senang bobo siang, rebahan, itu amazing informasi banget kan. Nah, pertanyaannya bagi kita orang-orang yang sebetulnya jiwa-jiwa produktifnya nih lagi kalau aku tuh suka sebut kalau anak muda itu kita lagi lucu-lucunya gitu. Lagi ucul-uculnya ya. Unyu-unyu. Kadang kayak memerdekakan diri sendiri untuk menghargai aturan pemerintah yang mana itu demi kebaikan bersama aja tuh susahnya minta ampun. Contoh di daerah aku ya, ada orang kena COVID, bukannya malah takut, malah ditontonin. Emang bagus. Untuk beda negara kita ya. Beda negara. Antara percaya dan enggak. Nanti kalau misalnya kejadiannya dialami sendiri, nyalahin mulai dari pemerintah, nyalahin mulai dari lingkungan, orang-orang yang memang lebih aktif pulang pergi dari daerah itu, kayak saya gitu kan, orang-orang yang pergi keluar kota, pergi ke kantor, itu kan
kita yang akan dijudge bahwa kalian itu sebetulnya orang-orang pembawa virus karena kalian itu orang-orang yang memang setiap hari keluar walaupun disuruh PPKM tapi kalian tetap aja keluar. Padahal mereka tuh nggak tahu bahwa posisi kita tuh juga serba salah. Kita mau serba rebahan, ntar kita kehilangan mata pencaharian. Tapi satu sisi kita juga pengen nih menghargai segala upaya, segala kebijakan-kebijakan yang pemerintah adakan yang dalam rangka buat kebaikan bersama. Itu aja masih banyak yang lalai. Nah, menurut aku orang Indonesia pada umumnya ya, kebanyakan orang Indonesia pada umumnya belum bisa memerdekakan diri atas kepatuhan terhadap kebijakan yang sebetulnya balik lagi itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah, tapi kebaikan orang-orang yang justru melanggar peraturan itu juga sebetulnya. Kayak gitu, itu aja sih. Dalam masa-masa seperti ini sebetulnya aku rasa kita sebagai orang Indonesia kita belum 100% merdeka dari kondisi kayak gini. Karena sebenarnya segala sesuatu mulai juga dari pemahaman ya, mindset. Kalau mindset kita masih terjajah oleh kecurigaan yang tidak beralasan, lalu ketidakmauan untuk berkembang, bagaimana kita mau sembuh bersama gitu. Akhirnya ketika diperpanjang lagi marah, padahal kitanya yang nggak mau ngikutin aturan yang ada kan begitu ya. Siap-siap. Thank you, Andre. Kalau Keisha gimana, Keisha sebagai orang hukum? Kenapa, Kak? Ya, menurut Keisha gimana? Apa yang sudah Keisha lakukan gitu? Satu aja contoh. Kalau Andre kan mengikuti anjuran pemerintah dan dia dengan segala hal ya, segala konsekuensi yang ada. Lalu kemudian pada akhirnya ya mulai dari kita juga membawa perubahan-perubahan yang ada di tengah situasi yang tidak baik-baik sekarang ini. Gitu. Kalau Keisha gimana? Aku bisa sama aja nggak? Saya nggak boleh dong. Emang kamu serumah? Kembar identik aja bisa nggak sama kok. Aku kembaran loh sama Andre. Oh iya Kak, wow. Bagikan Upin dan Ipin sebenarnya. Ayo Kes. Hal sederhana saja. Hal sederhana untuk mempertahankan kemerdekaan atau yang menunjukkan bahwa kamu sudah mengupayakan kemerdekaan. Sebenarnya ya, aku secara pribadi pun belum tahu kalau aku udah menunjukkan kemerdekaan atau aku tidak pernah melakukan. Aku sebagai penjajah atau yang dijajah itu sebenarnya. Cuman karena kadang-kala aku ngerasa aku bisa menjajah orang dengan kembali lagi kemerdekaan itu kan menyangkut soal kebebasan dan mengenai hak, lebih banyak itu mengenai hak. Jadi aku tarik kayak gini, aku kayaknya sebenarnya dan bahkan kayaknya pernah banget ini merenggut haknya orang yang sebenarnya dia berhak untuk mengutarakan pendapatnya, untuk mengutarakan apa yang dia rasa, tapi aku selalu cut dan kayak ngegilir dia untuk ngikutin apa yang aku mau gitu. Karena sebenarnya yang aku mau itu tidak baik untuk dia. Oh jahat ya. Astaga, maaf untuk yang pernah aku gituin. Serius, kayak contoh kasus mungkin aku pernah body shaming ke orang. Aku ingat SMP aku pernah body shaming ke orang. Padahal dia nggak pernah ngerugiin aku, dia nggak pernah ngapa-ngapain aku. Cuman aku kayak ngerenggut haknya dia untuk merasakan tidak dibully. Oh ya, aku sebenarnya seorang pembuli dulu.
Dulu pasti semua orang pernah dengan tanpa sengaja membuli orang lain ya. Aku pun juga pernah dibully. Cuman aku membahas kasusku sebagai pembuli, aku merenggut haknya dia untuk dihargai. Dan karena tadi dikirimin deadline dari kakak-kakak pendeta ini, aku ngerasa, iya, aku juga nggak pernah buat orang merdeka karena aku ngerenggut kemerdekaan mereka, aku ngerenggut hak mereka. Bagaimana aku mau menyatakan aku merdeka kalau aku pun pernah menjadi penjajah untuk orang-orang di sekitarku. Jadi sampai saat ini aku pun masih belajar bagaimana caranya untuk menjalankan kemerdekaan itu. Itu sih, Kak. Ya, nggak apa-apa, Kes. Semua orang punya cara menjawab yang berbeda-beda, nggak apa-apa, kan merdeka tuh, kita lagi bahas merdeka. Jadi Kesha bahas soal dia rupanya sering jadi penjajah. Mungkin bukan tidak pernah kali ya. Cuman pada akhirnya kita kadang-kadang merefleksikan bahwa wah ternyata banyak juga ya hal-hal yang kita lakukan pada akhirnya menjajah orang-orang di sekitar. Termasuk menjajah hati seseorang misalnya. Nanti kita bahas itu lah ya. Wow. Ini sebetulnya kita juga kasih kesempatan buat lu memerdekakan diri lu sendiri dengan iya. Tapi kok kalau bicara hati kok kayaknya merdeka semua rasanya ya. Ada yang berjajah Kak. Kayaknya bagus ngomongin hati dulu nih. Betul. Iya, karena kita mau coba membahas juga merdeka dalam status ini. Ini kalau bicara status ini kan bicara ruang lingkup anak-anak muda zaman now ya. Media sosial itu menjadi penghubung satu dengan yang lainnya gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba yang satu sudah in a relationship, pusing kepala semua. Atau kemudian ada yang single, wah waktunya serangan balik dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang ketika dalam status itu kita lihat ada orang yang bangga dengan prestasi dia, terus kita langsung kayak rasa terjebak begitu ya. Gue udah bikin apa buat diri sendiri gitu. Nah mungkin kita coba bahas itu ya Pet ya sama teman-teman ini. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana sih kalian memaknai kemerdekaan di tengah-tengah realitas media sosial yang paling bisa dibilang paling banyak lah ya memengaruhi kehidupan orang-orang muda saat ini gitu ya. Kayaknya kalau nggak update status tuh nggak seru gitu ya. Kayaknya kalau nggak ayo dong di-declare gitu ya in a relationship gitu ya. Kayaknya kok kayak gitu kok kayaknya nggak asal nggak enak lah kalau nggak sampai begitu. Itu pendapat teman-teman bagaimana tuh? Kalau menurut saya, mereka aja. Nggak tahu aku. Siapa dulu sih? Agnes. Tadi aku sampai tunjuk aku. Gimana Agnes? Bagaimana? Sharingnya Agnes. Banget sih. Kalau misalkan zaman sekarang ini karena adanya media sosial dan kita juga punya kebebasan untuk berpendapat. Nah, ini yang kadang kayak jadi perdebatan gitu di kalangan netizen lah ya, netizen media sosial gitu. Karena kita punya kebebasan untuk berpendapat di media sosial, jadi kita kayak punya kebebasan untuk menilai seseorang, menilai dan dinilai sama seseorang gitu. Nah, tapi kadang sesuatu yang kita post di media sosial itu tuh nggak kita kayak pikirkan dulu gitu loh. Jadi kadang kalau misalkan kita ngepost sesuatu, terus tiba-tiba kayak di komen sama orang, terus kita kayak merasa langsung kok gini sih komennya kayak gini. Padahal orang itu punya kebebasan untuk berpendapat gitu. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita mikir gini, ya kenapa kalau selagi kamu bisa mengeluarkan pendapat yang positif, kenapa kamu harus mengeluarkan pendapat yang negatif gitu? Dengan kayak menghujat orang kayak gitu, menghujat apa yang dia post seperti itu. Nah, jadi intinya itu kita harus mengontrol diri sendiri, mengontrol apa yang kita post, apa yang kita komen untuk orang, itu soalnya kayak berdampak banget buat orang-orang di sekitar gitu. Itu sih kalau misalkan pandanganku kebebasan dalam bermedia sosial. Oke.
Kesia, Menarik ya. gimana menarik. Kesia? Ya. Jadi menurut pasal sekian ayat sekian Ini kelamaan kan udah dia. Ini lama-lama bahasa soal hukum. Enggak, kan anak hukum. Kan kita secara di negara kan udah diatur mengenai kebebasan berpendapat. Sebenarnya itu untuk menghindari kejadian yang tahun 19 berapa itu yang saya belum lahir, tahun berapa ya waktu itu ya? 998. Itu. Iya, soalnya aku belum lahir tuh, mohon maaf ya. Kalau misalnya apa ya, di media sosial itu kan ya benar tadi kata Agnes bilang, kita kan punya kebebasan untuk berpendapat, tapi kita nggak bisa mengendalikan jari-jari orang di luar sana untuk positif seperti yang kita harapkan, kan? Maka dari itu, kalau dari aku ya, ambil contoh kasusnya itu aku kalau ngeposting sesuatu, posting yang menurutku nggak berfaedah, tapi yang menurutku yang aku senengin, yang aku mau share ke orang-orang, ini loh apa yang lagi aku buat, ini loh apa yang lagi aku alamin, atau hal-hal penting yang perlu aku share. Cuman aku menegaskan diriku sendiri dan jari-jariku ini, kalau misalnya melihat postingan yang tidak sesuai pada tempatnya atau yang bisa menimbulkan kejulitan, aku menanamkan di dalam pikiranku ini untuk tidak kepo. Aku menanamkan diri aku untuk tidak berkomentar, ini siapa ya, dia di mana ya, dia lagi ngapain ya, apa yang dia buat ya, apa segala macam ya, supaya itu tidak mempengaruhi kehidupan sosialku ke depannya. Jadi aku nggak kepengaruh dengan, misalnya ada temanku yang lagi posting, mohon maaf nih, lagi di clubbing atau apapun segala macam, dan sedangkan aku nggak pernah ke tempat itu, nggak pernah mengalaminya, dan sebenarnya aku aduh. Cobain deh. Jangan jerumuskan orang. Tapi benar loh. Kami juga nggak mau. Kalau buat tahu-tahu doang mah nggak apa-apa lah. Asal jangan jadi habit. Karena menurutku dengan mau tahu-tahu dan mau coba-coba itu bisa mempengaruhi kehidupanku selanjutnya. Oke. Oh ya udah. Jadi ya karena kan beberapa orang itu kan kalau misalnya kayak ajang coba-coba itu kan kita nggak tahu ke depannya dia malah coba-coba terus sampai ketagihan kan. 14. Jadi setiap postingan itu aku lihat ambil faedahnya aja. Oh, mungkin dia lagi mau minum-minum cantik atau lagi yang ya mau gitu-gitu aja kan. Oh, aku juga bisa ngelakuin itu. Aku ngelakuin itu di rumah tanpa harus keluarin duit, tanpa harus ketemu sama banyak orang, tinggal matiin lampu, pasang lampu-lampu kayak gitu, udah pasang lagu jedak hidup. Asal jangan jedak-jeduk ke tembok kayak. Oh iya, jangan. Jadi ya itu kembali lagi bagaimana kita menanggapi setiap postingan yang ada, bagaimana juga orang lain menanggapi postingan yang kita upload. Kita kan nggak bisa kontrol mereka, yang jelas dari kita sendiri dulu. Kembali lagi ke Andre yang pertama bilang bagaimana itu merdeka harus dimulai dari memerdekakan diri. Mungkin salah satu contoh yang positifnya itu aku nggak kepo dengan kegiatan-kegiatan mereka supaya aku nggak julid. Ih, kok dia kayak gitu ya? Ih, kok gitu ya? Ih, HP baru nih. Ih, pacar baru nih. Ih, suami baru nih. Gitu. Suami baru. Tapi muncul di timeline kayak apa ya? Nggak kepo sih, tapi dia nongol di feed. Gimana dong? Nah, itu tuh cukup gosip di grup private lah ya. Kok kasih ini, apa usul ya? Kasih ide. Iya. Aduh, guys ya. Thank you. Andre?
Kalau kalau aku sih agak beda dikit ya. Karena gini, kalau Kesia kan tipikal yang nggak mau kepo. Kalau aku tuh tipikal yang kepo. Iya. Kepoku ini kan ya kalau dibandingin sama Kesia ya, kita kan usianya usia yang udah harus lebih bisa memanage pikiran, memaintain hati, pokoknya memanage diri kita sendiri untuk tidak melakukan respon lebih. Nah, aku tuh tipikal yang senang kalau misalnya nih contoh, dia posting ini loh di Instagram, dia posting tentang ini loh di Instagram. Aku tuh bukan tipikal yang diem. Oke, aku nggak ngerespon, julid ya. Aku nggak ngerespon orang yang ngomong kayak gitu, yang kasih tahu ke aku, tapi aku diem searching. Apa sih emang ini? Dia posting apaan sih? Tapi sebetulnya ini dalam rangka apa? Dalam rangka iri. Iri dalam arti gini. Ada sesuatu hal kalau misalnya yang orang lain menganggap itu suatu hal yang nggak menarik, yang sekedar pamer dan segala macam, sebetulnya itu suatu hal yang positif buat aku. Bagaimana aku memaintain pikiranku aja tadi. Contoh, aku kenapa jadi iri? Loh, dia bisa, kenapa gua nggak bisa ya? Dia aja bisa punya HP baru, dia aja bisa punya laptop, dia aja bisa liburan ke sini, kemana, segala macam. Masa sih gue nggak bisa? Terus searching lagi, cari tahu lagi. Lah, dia tuh cuma mahasiswa. Lah, gue pegawai. Masa iya? Kan kalau dari segi produktivitas, dia kan mahasiswa. Ya nggak tahu ya, dia dapat duitnya dari mana. Barangkali dia ada kerjaan sampingan atau apa. Ya, tapi kan nggak mau urus sampai di urusan dia dapat duit dari mana. Yang penting yang gue tahu dia mahasiswa, dia punya duit buat jalan-jalan, buat beli ini. Masa iya gue pegawai yang udah pasti gajinya ada setiap bulan nggak bisa kayak dia? Sebetulnya itu mengarahkan pikiran ke arah yang lebih positif aja sih, lebih iri. Kalau dia bisa, gue juga harus bisa nih. Nah, itu memacu. Sebetulnya bahan-bahan yang orang sengaja pakai itu buat jadi bahan bulian, sebagai bahan-bahan netizen, julid, dan segala macam, itu aku justru mencoba untuk mengarahkan mengarahkan segala sesuatu untuk menjadi keuntungan dalam diriku pribadi. Ngapain sih ngurusin hidup orang? Ya udah sih kalau emang dia kayak gitu. Contoh, ada satu contoh lagi di Asian Games yang kita tuan rumah. Itu kan cewek-cewek Indonesia, bahkan teman-teman kantor aku, teman-teman GP ku itu seneng banget kalau si Jonathan Christie lagi main. Agnes juga senang. Suatu ketika di final itu finalnya benar-benar di jam kantor yang memang lagi crowdednya, tiba-tiba bosku itu suruh semua istirahat, kita pasangin fokus ke tembok, kita nobar sama-sama. Nah, itu kan kabar sukacita banget buat cewek-cewek penggemarnya si Jonathan Christie kan. Sebetulnya mereka tunggu satu hal. Pertama, iya pasti kita semua berharap dia menang karena ini dia bawa nama bangsa Indonesia. Yang kedua, dari kalangan kaum hawa pasti menunggu momentum pada saat dia menang, dia buka baju. Nah, ini dua cewek dan udah diem-diem ini dua cewek. ada tipikal cowok-cowok yang kemudian merasa insecure dengan dengan respon cewek-cewek yang seperti itu, merasa jadinya elah gue juga bisa kali kayak gitu. Akhirnya mulai muncul adalah teman kantorku mulai ngomong kayak gitu. Yalah sombong banget gitu doang, sampai cari muka banget ya banyak cewek yang gitu. Aku tuh langsung nggak sengaja, aku juga tipikal julid ya. Aku tuh nggak sengaja langsung ngebalikin gini. Lalu komen aja, mending dia biar kata lu mau bilang pamer dan sombong dan segala macam, tapi ada prestasi yang bisa dia ukir untuk mengharumkan nama baik negara Indonesia. Pertanyaannya, lu udah bikin apa untuk bangsa Indonesia? Udah toreh prestasi apa untuk Indonesia? Kalau lu belum bisa bikin sesuatu, udah diem aja. Gitu.
Bahwa kadang-kadang orang yang nggak pandai mengapresiasi adalah orang-orang yang nggak punya prestasi gitu. Jadi ya akhirnya begitu. Jadinya gitu, cuman bisa iri dengan karya orang lain. Tapi emang dunia kita sekarang gitu kan, dunia medsos, dunia di mana orang bisa nahan diri, tapi ada yang nggak bisa nahan diri. Lagi coba nahan diri, nongol di feed masing-masing. Aduh, pengen banget dibahas nih orang gitu ya. Kayak dia muncul, tolong dong julitin aku dong gitu. Aduh. Tapi itu ya dunia kemerdekaan itu akhirnya juga ada menantang kita, menggoda kita untuk kemudian jadi penjajah misalnya, jadi orang-orang yang nggak terima kenyataan, lalu akhirnya pesimis tentang kemerdekaan, merasa belum merdeka dan lain sebagainya. Nah kalau kayak gitu, bagaimana teman-teman selaku orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani di gereja? Meramu semuanya itu, maksudnya bagaimana kemudian kan GP ini berhadapan dengan situasi yang kompleks ya. Belum masalah pekerjaan, belum pendidikan, belum tuntutan untuk menikah, pacar aja belum ada, sudah suruh nikah, pacaran ada, LDR terus. Sekalinya sayang di Indonesia kan gitu, beda jarak, beda waktu, masalah, nggak bisa komunikasi, ketemu beda iman, yang sudah seagama beda suku, kan banyak banget ya. Bebas banget ya dalam status ya. Nah gimana nih teman-teman GP nih, pengurus, mantan pengurus, orang yang pernah berkecimpung dengan mereka lah lebih paham ya karena berjumpa langsung dengan AGP kan. Gimana teman-teman menyiasatinya gitu? Atau ini jadi sumbangsi pemikiran teman-teman nih untuk kemudian teman-teman yang menyaksikan ini atau mendengarkan ini, lalu kami mungkin pendeta-pendeta bisa kemudian melihat ini sebagai ini solusi yang menarik nih supaya teman-teman yang sekarang kan mau nggak mau, dulu kan kita masih bilang taruh handphonenya, sekarang ini lagi ibadah nih. Nggak bisa taruh handphone ibadah. Semua harus dengan gadget masing-masing. Nah, gimana teman-teman menyiasatinya? Mulai dari mana nih? Masa mulai dari diri sendiri kan? Lah, biar lagu aja ya. Keisha lah ya, Keisha dulu lah ya. Keisha ya, Kes. Gimana Keisha? Kalau di GP ya, kan posisiku sekarang lagi bukan di Makassar, lagi di Jakarta. Aku pergi di saat teman-teman GP di sana lagi mempersiapkan untuk HUT GP Juli kemarin. Jadi aku kesini aja tuh teman-teman udah sering nelfon. Baru sampai Jakarta ini kan aku ke Jakarta karena mama sakit. Jadi mau nggak mau jadi anak berbakti dulu kan kita. Nah, baru sampai di Jakarta aja itu teman-teman udah bilang, Kak, tahu jalan pulang kan? Caranya pulang ke Makassar kan? Soalnya mereka tahu kalau aku ke Jakarta itu kan lama, pasti lama banget. Ini aja udah kebablasan 1 bulan. Nah, karena dari cerita teman-teman sebenarnya awal-awal itu koordinasi dengan teman-teman by phone itu kewalahan. Karena aku di sini ada kegiatan, terus di mana tuntutan tanggung jawab juga harus tetap selalu koordinasi. Bahkan aku koordinasinya bukan cuma untuk teman-teman GP, tapi ke pendeta-pendeta juga kan. Soalnya kan menyangkut lomba. Dan minggu lalu itu aku dapat kabar kalau beberapa jemaat tidak menyetujui perlombaan yang akan kita buat karena COVID ini. Wah, itu udah kalang kabut banget. Ini gimana ya? Ini tantangan yang sangat-sangat besar. Pertama karena di situasi kondisi saat ini yang COVID. Yang kedua, sebagai PHM kan sebagai orang tua dari teman-teman GP kita ini kan, nggak ada juga orang tua yang mau lepas anaknya berkerumun di tengah pandemi seperti ini kan, walaupun kita udah kasihkan jaminan kalau ini nggak bakalan ada yang berkerumun kok, yang muncul ini cuman teman-teman peserta.
tapi tetap nggak bisa. Jadi bagaimana aku untuk menanggapi problematika ini adalah aku bicara baik-baik sama teman-teman. Teman-teman kita ini kan mau acara kita itu berjalan lancar tanpa adanya hambatan, bukan tanpa adanya hambatan, tanpa ada yang sakit satupun, kan? Kita nggak boleh ikutin ego kita. Kita kan biasanya anak-anak muda, kenapa sih nih orang tua kolot semua apa segala macam, kalau orang Makassar, kenapa nih, kenapa pada takut semua ini, toh kenapa pada takut semua gara-gara cuma aku seneng banget logat masuk Makassar lo anyway. Pakai logat Makassar aja, seneng. Oke. Nanti ada ini translatannya ya. Ya, ada. Jadi saya bilang sama teman-teman, bagaimana kalau kita jangan egois. Coba posisikan diri kita sebagai mereka-mereka ini, sebagai orang tua. Apakah kita mau anak-anak kayak kita itu ikut lomba, memang niatannya bagus. Cuma nanti kalau pulang-pulang lomba mereka COVID, terus bawa penyakit di rumah masing-masing, bagaimana? Walaupun memang saya tahu teman-teman sudah susah payah, cari uang, korbankan waktu, dan hal-hal yang lain, tapi coba kita bersabar, kita tahan egonya kita bawa dalam doa, Tuhan pasti kasih jalan buat kita. Walaupun banyak rintangan, bahkan dari rumah sendiri yang menolak, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Ya walaupun kadang kita masih egois, tapi setidaknya egoisnya 0,1% sajalah. Yang jelas kita berserah kepada Tuhan. Itu aja sih kalau dalam kepengurusan. Tapi boleh aku bahas soal status hubungan, Kak? Oh, boleh banget. Boleh, stage is yours. By the way, ini bunyi-bunyi di mana ya? Kipas kah? Kipas apa ya? Kipasnya Kesia kah? Aku malah kepanasan di sini. Kasihan ya sudah. Lanjut. Kayak bunyi gitu. Gak apa-apa. Lanjut aja, Kes. Mungkin karena mau bicara soal hubungan, jadi dia kayak gitu. Keresek-keresek gitu ya, hatinya keresek. Apa sih? Karena kemudian hari dia akan nonton ini, Kak. Oke. Ada pesan-pesan. Oke, siap. Mainkan, Kes. Aduh, kan tadi kakak bilang satu agama tapi beda suku. Nah, ini mungkin aku sekalian curhat. Mungkin sekalian curhat aja kali ya. Gak apa-apa. Kita merdeka dalam status. Saran. Wow.